Pemirsa, berbekal kompetensi yang dipelajarinya di sekolah, umumnya lulusan SMK telah mampu mengisi tempat di berbagai sektor pendukung kepariwisataan. Hal itu terbukti alumni SMK telah menjadi tenaga kerja yang handal di tempat mereka bekerja. Kepariwisataan merupakan sektor penting yang menjadi perhatian pemerintah karena pariwisata memberikan sumbangan yang tidak kecil terhadap devisa negara. Indonesia sendiri merupakan negara yang kaya akan objek-objek pariwisata, mulai dari keragaman budaya, keindahan alam, kekayaan flora dan fauna, maupun situs-situs penting peninggalan masa lalu. Untuk berbagai hal itulah, wisatawan asing maupun domestik mengunjungi berbagai tempat di Indonesia. Melihat peluang ketenaga kerjaan yang besar di dunia pariwisata, Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK telah mengantisipasinya dengan membuka jurusan dengan kompetensi di berbagai bidang yang bisa menjawab kebutuhan dunia pariwisata. Antara lain, kompetensi perhotelan, tata boga, kecantikan, dan lain-lain. Beberapa sekolah menengah kejuruan yang ada di Indonesia memiliki jurusan yang mengajarkan tentang kompetensi di bidang tersebut. Antara lain di SMK Negeri 4 Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan SMK Negeri 3 Denpasar, Bali. Seperti diketahui, Bali merupakan tujuan utama wisatawan mancanegara saat ini. Daerah di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata itu memiliki berbagai hal yang diminati oleh wisatawan asing, yakni keindahan alam dan kekayaan budayanya. Lombok, pulau yang bertetangga dengan Bali, juga mulai menjadi salah satu tujuan kunjungan wisatawan mancanegara. Tempat-tempat di Lombok seperti Pantai Senggigi, Gili Trawangan, dan Pantai Kute Lombok sudah menjadi tempat wisata yang sangat diminati wisatawan asing. Lokasi wisata tersebut selain memiliki panorama alam yang indah, memberikan suasana yang membuat para wisatawan betul-betul dimanjakan. Dukungan Sekolah Menengah Kejuruan terhadap dunia pariwisata di Lombok dan Bali sangat signifikan. Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan umumnya terserap di berbagai sarana pendukung pariwisata, seperti di hotel-hotel, biro-biro perjalanan, bahkan hingga ke kapal pesiar. SMK Negeri 3 Denpasar menjadi sekolah yang sudah sangat amat dikenal industri. Demikian juga sekolah ini sudah sangat-sangat banyak memiliki hubungan kerja dengan industri, terutama industri perhotelan dan restoran, apakah itu yang ada di Sanur, di wilayah Kute, Nusa Dua, Jimbaran, dan sekitarnya, sehingga sampai saat ini kami tidak pernah memiliki masalah untuk menempatkan anak-anak kami di beberapa hotel-hotel tersebut. Bahkan 3 tahun terakhir ini kami mengharapkan anak-anak yang mengikuti training itu diupayakan memilih hotel-hotel chains, di hotel-hotel berbintang 3, 4. Daya serap sektor pariwisata terhadap lulusan Sekolah Menengah Kejuruan sangat tinggi. Setiap tahun, nyaris tidak ada satupun lulusan SMK yang menganggur. Bahkan sebelum kelulusan mereka diumumkan, berbagai hotel, restoran, kafe-kafe, hingga kapal pesiar sudah meminta calon lulusan SMK untuk bekerja di tempat-tempat tersebut. Ya, jadi di 4 program keahlian sebenarnya yang paling
belakangan ini yang paling sangat diminati itu anak-anak kami dari program keahlian kecantikan kulit. Karena di situ kami masukkan program muatan lokal ya, spa, berdasarkan kondisi pasar. Sini di Bali hampir semua hotel memiliki pelayanan aromaterapi. Bahkan anak-anak sebelum ujian pun sudah diincar oleh mereka. Kalau jurusan boga perhotelan juga sama, tidak menjadi satu masalah karena bagi mereka yang tidak melanjutkan, mereka biasanya langsung bekerja. Alumni kami tidak banyak menemukan kesulitan ketika dia melakukan kegiatan melamar pekerjaan di beberapa hotel dan restoran. Dengan metode pendidikan yang terencana berbasis kompetensi, siswa SMK memang diajarkan untuk memiliki kemampuan yang baik bila suatu saat terjun di tengah masyarakat, terutama di lapangan pekerjaan yang digelutinya. Di sekolah, siswa SMK tidak hanya belajar berbagai macam teori, akan tetapi diberi juga pelajaran praktek dengan porsi yang cukup besar. Bahkan beberapa sekolah menengah kejuruan yang mengajarkan kompetensi perhotelan memiliki sendiri hotel-hotel kecil yang berada di lingkungan sekolah. Hotel-hotel kecil itu dikelola secara profesional dan menerima masyarakat umum. Di tempat itulah, siswa belajar langsung untuk melayani tamu-tamu. Tidak jarang, tamu yang menginap di hotel milik sekolah itu adalah wisatawan asing. Untuk prakteknya ada di front office, di housekeeping, di laundry, ya. Kemudian prakteknya mulai dari kelas 1 semester 2, kemudian kelas 2 terus-menerus praktek di sini. Kemudian nanti semester 5 ada praktek di industri setelah kenaikan kelas. Semester 4 mau semester 5 itu praktek ke industri, yaitu ke hotel-hotel yang berbintang 3, minimal bintang 3. Ada juga yang praktek ke luar daerah. Kemudian juga hotel kita itu menerima 24 jam untuk tamu dari luar, baik hotel maupun laundry. Selain perhotelan, jurusan Tata Boga juga sangat mendukung dunia pariwisata. Dalam jurusan Tata Boga ini, siswa selain diajarkan teknik-teknik memasak dan membuat menu, juga cara-cara melayani tamu dengan standar internasional. Kemampuan lulusan SMK untuk bekerja sesuai dengan kompetensinya bukanlah isapan jempol. Hal itu antara lain diakui oleh Aziz, seorang pengusaha kafe di Gili Trawangan, Lombok. Mayoritas konsumen kafe Fortuna milik Aziz di Gili Trawangan adalah wisatawan asing. Saya mengerjakan anak-anak SMK, yang mana kan banyak potensi anak-anak kita. Dan apa yang mereka mau, apa yang saya dapatkan dalam ilmu pariwisata, saya juga bukan orang tamatan sekolah perhotelan, tapi saya juga orang tamatan SMK. Jadinya semua karyawan yang ada di sini juga mayoritas lulusan SMK. Tapi mereka mau dan juga dia bertanya apa yang tidak dia bisa, kita lakukan dan kita berikan juga sejenis training dan mereka juga mau melakukan itu. Alhamdulillah, walaupun dia tamatan SMK tapi mereka juga komen-komen tamu saya yang ada di perusahaan ini, alhamdulillah mereka sangat puas dan tidak ada yang komplain. Karena servis yang kita lakukan segini seperti servis yang dilakukan di negara-negara lain juga. Karena kemampuan siswa SMK itulah, Aziz dan banyak pengusaha lainnya yang tidak ragu untuk merekrut tenaga kerja lulusan SMK.
Pemirsa, untuk mendidik tenaga terampil di bidang kepariwisataan di SMK tidak hanya berkutat dengan berbagai macam teori. Pelajaran praktek yang mendekati kegiatan sesungguhnya mendapatkan porsi yang padat. Bahkan di sejumlah SMK memiliki tempat praktek yang membuat siswanya memiliki atmosfer sesungguhnya. Sejak awal, sistem belajar mengajar di SMK memang didesain untuk menyiapkan kelulusan yang mampu bekerja kelak sesuai dengan kompetensi yang diberikan. Karena itu, tidak berlebihan jika setiap tahun berdatangan permintaan dari berbagai hotel, restoran, rumah kecantikan dan spa, serta kapal pesiar agar lulusan SMK bekerja di tempat-tempat tersebut. Yang banyak itu di hotel-hotel berbintang, ada di Dubai, bahkan ada yang di Malaysia, Dubai, kemudian juga ada yang sampai ke Oberoi di Madinah. Kemudian di sini di Lombok juga kan banyak hotel-hotel berbintang. Banyak sekali buat travel agent, kemudian juga hotel, restoran. Jadi kalau penyerapannya sangat bagus. Terutama yang jurusan kecantikan, yang untuk lokal aja kami udah 100% kehabisan. Jadi begitu tamat kemarin udah tidak ada lagi. Bahkan banyak yang sudah minta ke sini lagi. Ya, banyak yang di Holland American Line, ada yang juga di perusahaan-perusahaan kapal pesiar yang ada di luar negeri. Pelajaran kewirausahaan yang diberikan di SMK juga terbukti berhasil. Banyak lulusan SMK yang menjadi entrepreneur berhasil. Meski belum dapat digolongkan sebagai pengusaha besar, tetapi lulusan SMK yang menjadi entrepreneur itu memiliki bidang usaha yang berjalan dengan baik dan omset yang cukup besar. Sebut saja misalnya Ramdan, pengusaha jamur di Parakan Salak, Sukabumi, yang merupakan lulusan SMK Negeri 1 Cibadak, Sukabumi. Usaha budidaya jamur tiram yang dikelolanya telah beromset ratusan juta rupiah per bulan. Saya bersyukur pernah bersekolah di SMK, di mana SMK tersebut mendidik saya menjadi kepribadian yang kuat. Selain itu, kita juga diajari, dibekali dengan teknik-teknik produksi, berwirausaha, sehingga dibekali ilmu-ilmu agar kita bisa menjadi mandiri. Di Lombok ada Sri Indrajaya, lulusan SMK Negeri 4 Mataram jurusan tekstil tahun 2006 yang berhasil membuka usaha jahit-menjahit. Di rumahnya yang terletak di kawasan Perumnas Lombok, Sri memiliki usaha jahit yang telah berkembang dengan baik dan memiliki beberapa tenaga kerja. Beberapa di antaranya adalah adik kelasnya dari SMK Negeri 4 Mataram. Tanpa dukungan dengan pengajaran guru-guru di SMK, mungkin saya juga tidak bisa seperti ini gitu loh. Manfaatnya itu mereka sangat betul-betul mendidik saya, mengayomi saya supaya lebih giat dengan supaya hasilnya maksimal. Salah satu lulusan SMK yang telah menjadi wirausahawan sukses adalah Ketut Temon Tiasa, pemilik sebuah kafe di Pantai Sanur, Bali. Kafenya yang terletak persis di pinggir pantai, ramai dikunjungi oleh wisatawan asing. Ketut juga mempekerjakan beberapa lulusan SMK. Jadi peran daripada SMK sangat penting dan sangat bagus, terutama mengasah dan memberikan suatu ajaran, baik itu mental, baik itu budi pekerti, dan memang itu sangat berguna bagi saya, dan saya sampai sekarang saya berterima kasih sekali kepada SMK. Selain bisa bekerja dan menjadi wirausahawan, lulusan SMK juga bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Apakah untuk tingkat akademi yang sesuai dengan ilmu yang diperolehnya di SMK, atau ke universitas-universitas dengan jurusan yang berbeda? Memang paradigma lamanya kan bahwa SMK itu seharusnya bisa langsung bekerja. Artinya langsung bekerja, tidak melanjutkan.
Tapi juga kan tidak semua juga. Ada juga yang berubah pikiran, mungkin juga bisa melanjutkan. Dan itu kita sudah sampaikan bahwa terbuka kesempatan itu sekarang kepada anak-anak SMK juga untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Intinya, lulusan SMK juga bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Banyak lulusan SMK yang sudah dan akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan seperti mahasiswa atau calon mahasiswa dari sekolah umum, lulusan SMK juga mendapat perlakuan yang sama. Bahkan untuk pendidikan tinggi yang memiliki jurusan sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya di sekolah menengah kejuruan, dipastikan lulusan SMK memiliki keunggulan tersendiri. Pemirsa, rupanya tidak salah seorang Ketut Temontiase dulu masuk ke SMK. Meskipun harus jatuh bangun menerima cibiran ketika bersekolah di SMK, Ketut berhasil menyelesaikan pendidikannya. Kini cibiran tersebut berubah menjadi kekaguman, karena Ketut berhasil menjadi pengusaha kafe yang sukses di Sanur, Bali. Penampilannya terkesan kasar, dengan kulit legam dan kumis agak lebat. Itulah sosok Ketut Temontiase, lelaki yang kerap terlihat di pantai Sanur, Bali. Kadang berada di atas perahu, kadang duduk-duduk di sebuah kafe yang terletak di pantai Sanur. Namun seperti sebuah ungkapan, jangan menilai buku dari sampulnya. Begitu pula dengan memandang Ketut Temon. Lelaki bertampang kasar ini ternyata seorang yang ramah dan hangat, terutama kepada lawan bicaranya. Dan yang